Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya, sudah mengumpulkan dalam waktu siang ini yang panas terik ini. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu yang sekarang ini kriteria jamban sehat, di mana setiap KPM ini memiliki jamban di antara rumah keluarganya. Pertama-tama kita akan menonton film pendek yang akan kita saksikan bersama-sama. Sebelum saya menjelaskan lebih panjang, Ibu ya. Ini, Ibu. Tulisannya 15 tapi disuruh ngekat cuma 15. Duit nih tiba-tiba bikin jamban. Enggak kok, Pak. Jamban aja, jamban kecil. Low power. Please charge battery. Tapi Pak, bilik yang kecil sampai ember air. Kita nggak bisa bawa masuk. Bisa dipikir. Kalau bikin tadi bilik bambu, bisa lebih murah kan? Udah, saya kasih. Pak, ini ya. Bapak nggak bikin juga? Nah, saya mah nggak mau repot-repot, Pak. Sekali dekat sini aja, gampang. Pak, justru Pak, karena cuma dulu ya, wah istri saya lagi hamil tuh, sering malam-malam jadi bisa sekali. Aduh. Apa tungguin itu ya, Bu ya? Low power. Please charge battery. Jangan pergi. Takut. Iya, Pak. Iya. Repot, kadang mertua saya yang antar. Makanya saya buat sendiri di rumah. Bapak bikin aja. Gimana Pak? Pak, Pak Mas, Pak Gan. Yang bikin jambannya. Pak itu udah punya belum? Dia mah belum punya Pak. Bapak mau bikin juga? Nanti aja saya mau Pak. Beneran? Pak, bikin jamban itu. Jangan laporan. Bikin kuat. Gak usah repot-repot kalau mau buang hajat. Low power. Please charge battery. Sorry, Ibu. Dari materi tersebut, apa yang bisa diambil oleh ibu-ibu ini? Dari ketika tidak punya jamban, apa kerugiannya kalau tidak punya jamban? Yaitu suaminya ngantar ke sungai atau ke tempat lain yang gantian dengan mertuanya katanya. Kecekungan. Itu satu. Kalau suaminya tidak ada, lagi kerja atau apa, siapa yang ngantar sendirian, ditahan, dibuang di rumahnya? Apa ada bahaya itu? Nah, ini saya tanyakan ibu-ibu di sini, kalau buang air besar itu di mana? Low power. Please charge battery. Punya jamban semua? Yakin satu-satu punya? Mau ngecek Den? Mau ngecek. Apa tak percaya Biori? Ya manfaatnya salah satunya itu Bu ya, kalau kita punya jamban sendiri, terus yang dilihat di sini itu tidak mencemari sumber air bersih. Itu syaratnya, salah satu syaratnya tidak mencemari sumber air bersih. Dan ketika pembuatan jamban itu ibu paham, pembuatan jamban itu tidak boleh dekat dengan sumber air, misalkan sumur atau edap, bor, itu jaraknya minimal 10 meter. Itu pun 10 meter Bu, bukan. Sekarang di materi penutup Ibu ya, di materi penutup di modul kesehatan ini, apa yang Ibu peroleh? Pertama-tama yang diperoleh dari materi dari awal sampai sekarang, materinya dari tentang kesehatan Bu. Ibu-ibu, ini salah satu tips yang saya jelaskan. Yang pertama-tama mengenai kriteria jamban sehat. Apa itu jamban sehat? Enggak. Itu materinya jamban sehat itu kriterianya, satu ya tidak mencemari sumber air bersih.
paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur. Maksudnya jarak 10 meter itu bukan termasuk itu dari halaman depan ke belakang itu yang melewati kamar, dapur, bukan begitu. Maksudnya jarak 10 meter itu diukur secara lurus, garis lurus minimal 10 meter jaraknya gitu Ibu, agar tidak terjadi pencemaran air sumber itu dari jamban tersebut. Kemudian tersedianya air bersih. Jadi air bersih itu harus memang tersedia dan jauh dari jamban agar aman dan sehat untuk diminum ya Bu ya. Kemudian selanjutnya tersedianya kloset yang bersih. Maksud dari kloset yang bersih itu, kloset tersebut itu sudah digunakan langsung disiram. Tidak ada kotoran yang sisa-sisa kotoran terpakai. Jadi harus disiram sampai bersih. Kalau perlu dikasih seperti apa ya, sabun dah pengharum gitu Bu, agar bakteri-bakteri itu hilang gitu. Kalau kotorannya masih ada, itu bisa terjadi penyebaran penyakit, salah satunya contoh diare. Itu bisa nyamuk atau lalat yang hinggap lalu menghinggapnya ke makanan yang Ibu konsumsi. Itu Ibu ya, jadi dihindari. Kemudian tersedianya tempat cuci tangan yang memadai. Nah, setelah menggunakan jamban tersebut, ibu-ibu harus mencuci tangannya menggunakan sabun. Utamakan sabunnya itu bukan sabun batang ya Bu, agar tidak menular sabun batang, bakteri yang ada di sabun batang itu ke pengguna selanjutnya. Jadi usahakan pakai sabun cair, cuci dengan bersih ya Bu ya. Jambannya juga disiram dengan bersih. Kemudian tempat yang kering. Nah, jadinya usahakan di bawah itu, di lantainya, di dalam klosetnya itu, di dalam jambannya itu, kamar mandinya itu kering, tidak ada air menggenang jika disiram. Jadi saluran pembuangannya itu harus lancar ya Bu ya. Kemudian memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Maksudnya dari sini adalah pencahayaan yang cukup, seperti lubang-lubang Bu, ventilasi itu pencahayaan cukup, matahari masuk agar tidak terlalu lembab, dan ventilasi itu gunanya agar tidak bau. Jadi pengguna selanjutnya dari yang sudah menggunakan pertama itu tidak tidak mendengar bau dari pengguna yang pertama gitu Ibu. Jadi hawanya sudah keluar, hawa baunya gitu. Nah, untuk selanjutnya pesan penunjuk menjaga kesehatan. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga menjadi tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas. Apa itu kriterianya? Cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Seperti yang tadi saya contohkan, mencuci tangan tidak hanya mencuci tangan biasa Bu ya, menggunakan air yang mengalir, diputar kerannya, air mengalir menggunakan sabun gitu. Jangan menggenang langsung ke bak atau embernya. Itu percuma, jadi kumannya tetap ada di situ gitu Bu ya. Terus selanjutnya menjaga kualitas sumber air yang akan digunakan untuk air minum. Nah, menjaga kualitasnya itu jangan sembarangan minum air, maksudnya langsung dari keran langsung diminum, jangan ya Bu ya. Usahakan memang kita sudah benar-benar tahu bahwa kualitas air tersebut sudah bagus dan bersih, terhindar dari bakteri dan kuman, baru kita konsumsi gitu ya, kalau sudah dijamin keamanannya, agar tidak terjadi penyakit yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu ya. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini juga sangat penting Bu. Jadi buang sampah pada tempatnya, jangan sampai sampah tersebut disimpan di tempat sampah kemudian tidak dibuang-buang. Jadi ada tempat sampah di dekat rumah, disimpan, kemudian sampai menumpuk banyak, itu akan menyebarkan bau Bu, bau busuk. Jadi usahakan langsung kalau sudah penuh atau tidak sampai penuh sampai setengahnya, usahakan dibuang Bu ya, agar tidak keburu membusuk sampahnya. Itu juga jadi sarang penyakit ya Bu ya. Kemudian biasakan buang air besar di jamban sehat, buatlah jamban keluarga. Nah, jadi ibu-ibu ini jangan buang air besar di tempat terbuka seperti di halaman, di manapun, Tegal-Tegal itu sawah, jangan Ibu ya. Usahakan membuat tempat sendiri, meskipun tidak menggunakan tembok atau dinding ya, tapi Ibu usahakan menggunakan bambu atau triplek yang sangat tertutup dan ada ventilasinya Ibu ya. Jadi membuat tempat buang air besar itu tidak harus mahal, tidak harus mewah Ibu ya. Yang penting juga di dalam cukup untuk tempatnya ember dan air bersihnya cukup gitu ya Bu ya. Kemudian gunakan KIS atau BPJS untuk mengasih layanan kesehatan. Jadi jika salah satu keluarga kita, ya semoga saja tidak ada sakit ya Bu ya, jika ada yang terkena penyakit, sakit demam atau apa, gunakan KIS atau BPJS kesehatan yang Ibu gunakan. Jadi jangan Ibu ya,
Jangan sekedar datang, kita punya BPJS, kita tidak tahu langsung disuruh bayar, kita bayar, tapi manfaatkan BPJS-nya Bu ya. Itu adalah fasilitas dari pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat Ibu ya. Mungkin sudah paham Bu dari sini Bu? Apakah ada yang punya anak balita? Balita ada? Sudah. Dibawa posyandu? Pernah dibawa? Sering? Saya tak bawa itu. Kalau keluarganya sakit dibawa kemana? Mas, dasar bayar kan ya? Ada. Enggak takut dibelikan sakrit itu kayak yang di warung-warung. Dasar bayar Please charge battery. Flip chart baru tahu sekarang nih. Ada pertanyaan Bu sampai di sini. Kalau gitu, ya terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi